nasihat menasehati dalam kebenaran. Ya. Benar menurut saya belum tentu benar menurut Anda. Ya. Baik menurut saya belum tentu baik menurut Anda. Relatif, kebaikan, kebenaran, keburukan semua ada di rasa Bapak ini. Sudah komplit kan? Dalam hidup ini sudah komplit. Tinggal ngolah-ngolahnya saja. Gak ada yang lain. Saya sendiri dalam kehidupan sehari-harinya mau dibilang hal-hal yang negatif lah menurut orang, ya biasa aja semuanya. Misalkan ajarannya sesat lah, ya biasa aja. Enggak ini itu. Saya justru senangnya malah dinasehatin daripada nasehat. Nasehatin kayak begini, ntar lama-lama yang nasehatin pusing otaknya. Ya kan? Puyeng gitu. Kalau energi nih ibarat gelombangnya belum nyampe, nggak connect, puyeng. Saya dulu ngaji-ngaji kayak gini juga lama-lama pusing palanya. Tapi setelah tadi dikit-dikit ya diolah dikit-dikit, oh ternyata enggak. Justru ada keajaiban atau menemukan sesuatu yang kalau keimanan itu makin bertambah. Ya. Nah, satu ayat kita amalkan dalam 1 jam misalkan. Nah kalau kita sudah 1 jam bisa, berarti hidup kita tambah 2 jam. Ya 2 jam udah bisa, tambah 3 jam. Artinya tambah kebaikannya, ya tambah baik, ya pokoknya tambah soleh. Tutur katanya baik, pikirannya juga positif, hatinya tenang, damai. Coba kalau misalkan surga dan neraka, itu surga dunia dan neraka dunia ada juga di dalam diri. Misalkan Bapak marah, itu api amarah. Kalau Bapak perasaannya damai, tenang, surga. Baik surga jangka pendek di dunia, terlebih nanti surga jangka panjang. Penting, makanya belajar meniti ke dalam diri, baik dinasehati oleh diri sendiri ataupun nasihat orang lain. Ya belajar saling hormat, menghormati, nasihat, menasehati. Coba kalau hadis Nabi la taghdab walakal jannah. Janganlah kamu marah, maka surga bagimu. Simple kan? Tapi prakteknya coba bayangkan 1 jam. Apalagi kita beraktivitas. Karakter orang kan ada A, B, C, D. Ya, macam-macam. Hidup bermasyarakat juga masyarakat ya A, B, C, D. Pola pikirnya. Coba kalau kita nggak legowo hatinya, pikirannya, saran dan kritiknya kita terima dengan positif, dengan baik, insya Allah kita juga tetap positif, berlapang dada. Makanya orang-orang yang seperti para habaib, ya Ustaz Jinuri di sini, ya pastinya sudah hidup bermasyarakat di sini, ya sudah memahami. Dan kita harus menerima dengan lapang dada. Nah, pasti ngalami di sini ya. Misalkan ada warga yang nggak suka, tetap kita kan menegur beliau, tetap kita sapa beliau. Karena dakwah itu mahal ketimbang harta fulus gitu misalkan ya. Ketimbang fulus itu mahalan itu perasaan. Ya, dicaci orang lah, diapain orang lah. Kalau misalkan di bahasa dukun santet ada pernah dikirim sesuatu barangkali hijib atau apa gitu. Ya itu juga ada hal-hal yang kayak gitu. Kalau misalkan kita jadi ajengan, ada yang tes juga Pak. Ngeri. Agak gampang gitu ya hal-hal kayak begitu. Ya kembali ke tadi, kita sama-sama belajar dari hari ke hari. Ya minimal 1 jam lah. Walaupun dalam hidup kita ini 24 jam ya, 1 jam berbuat kebaikan, menebar kebaikan.
anak salah kita maafkan, istri salah kita belajar maafkan, lapang dada. Jadi kita belajar memerdekakan diri, ya. Supaya apa? Ya sholat kita kan pengen diterima, ya, sedekah kita pengen diterima, belajar mengaji kita juga pengen diterima. Jadi deposito kebaikannya itu tetap baik ketika kita jaga dengan perilaku baik. Misalkan kita udah berbuat baik, berderma, bla bla bla, kita ngomongin ke orang, berarti kita nggak menjaga kan? Susahnya memang di situ. Tapi tidak jadi masalah hal-hal yang seperti itu, tetap ya rahmatnya Allah jauh lebih besar. Ya akan tetapi dalam kehidupan ya tetap kita sedikit demi sedikit mengikis yang namanya ego, ya pikiran negatif, bersihkan hati yang negatif pula, supaya menjadi positif, supaya menjadi baik. Ya kayak anak-anak nih tugasnya disuruh sekolah ya sekolah, suruh ngaji ngaji. Tingkat anak-anak soleh dan solehahnya ya berbakti pada orang tua. Dia tidak harus dituntut, nah kamu kerja ya nyari duit, enggak kan? Tapi nak belajar, nak ngaji. Syukur di rumah misalkan bisa bantu-bantu cuci, bisa apa dan sebagainya. Jadi perilaku kebaikan setelah memahami ilmu, ya, agar menjadi anak yang soleh, solihah. Sok setiap orang tua yang sudah punya anak, walaupun anaknya badar, pasti mendoakannya baik. Gak mungkin mendoakannya gak baik. Kalau misalkan doanya gak baik, dampaknya memang gak baik juga ke anak, Pak. Itu fakta real dalam kehidupan seperti itu. Makanya kalau belajar orang-orang tua yang sudah bijaksana, ketika anaknya salah pun tetap dimaafkan. Coba tadi itu, manusia diciptakan dalam keadaan keluh kesah, ya. Supaya tidak berkeluh kesah berarti baik buruk tetap kita terima, kita nikmati, kita rasakan, menjadi orang baik. Biar jangan sering marah. Kalau marah juga rugi. Yang rugi siapa? Diri, ya. Nah terus kalau dalam orang beriman, misalkan dalam kitab hadis arba'in, ya, la yu'minu ahadukum hatta yu'minu li ahi hatta yuhibba li ahi ma yuhibbu li nafsi. Itu deretannya kesono, ngamalin satu tadi dalil itu aja agak susah. Coba Nabi bersabda barang siapa, ya, la yu'minu, barang siapa yang tidak beriman, ya, di antara salah seorang, ya, siapapun itu, sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Misalkan bapak kalau disakiti terima enggak? Enggak bakalan kan? Ya. Sama orang lain pun kalau kita sakitin mereka enggak terima. Tapi lebih bagus lagi mereka menyakiti, kita maafkan. Itu ciri daripada orang yang iman. Kayak anak-anak sering berantem itu. Anak-anak sering berantem tetap aja biasa aja kan. Kalau ngamalin dalil-dalil hadis dulu, saya agak boleh dibilang kalau protes agak memang berat ya, berat, nggak gampang, nggak semudah apa yang saat ini saya ucapin gitu. Tapi praktek kehidupan sehari-harinya, aduh berat, ya. Tanpa itu tadi kesadaran, terus waspada kepada diri, itu nggak gampang. Ya, diantaranya kalau kita menjadi orang yang mukmin, beriman, ya, kita mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Salah maafkan, ya.
Kita berusaha untuk tidak marah. Ya, pencapaiannya kalau kita tidak marah, maka surga baginya.